Bab 8, Dendam yang Membusuk, bagian kedua. Seperti kunjungannya yang lalu, klinik itu ramai dengan para dayang istana yang lebih tua, namun kini di antara mereka tersebar para kasih muda, beberapa di antaranya berada di area laundry di dekat sana, sedang mencuci spray dengan cara meletakkannya di atas batu-batu pengerasan, menginjak-injaknya dengan kaki telanjang, dan menyiramnya dengan air sumur. Mao mencermati semuanya dari sudut matanya saat ia berjalan menuju pintu masuk klinik. Seorang perempuan yang mengenalnya kebetulan sedang berada di sana dan muncul keluar untuk menanyakan keperluan Mao. "Tidak enak badan?" tanya perempuan itu. "Saya baik-baik saja, terima kasih," jawab Mao. Ia melirik ke perempuan itu, bertanya-tanya bagaimana cara terbaik menangani ini. Ia tidak yakin apakah sudah tepat bertanya di sini dan sekarang, namun ia juga tidak bisa begitu saja mengabaikan masalah itu. Di atas segalanya, ia penasaran siapa di sini yang pertama kali memunculkan ide itu. Ia memutuskan untuk membuat-buat alasan. "Saya percaya kalian menggunakan alkohol sebagai desinfektan di sini. Saya pikir mungkin ini bisa berguna." Ia mengeluarkan sebotol kecil dari kantong kain. Sedikit alkohol, ia membuat sedikit ekstra untuk berjaga-jaga dan membawanya bersama Moksa. Sebetulnya ia sudah lama berniat membawanya ke klinik, namun entah mengapa selalu ia tunda. "Apa ini?" Mao melepas sumbat dan memiringkan botol ke arah perempuan itu, yang kemudian menciumnya. "Saya pikir ini mungkin lebih efektif dari yang kalian gunakan sekarang," katanya. Setelah sebentar berpikir, perempuan itu berkata, "Saya akan bertanya dulu," dan mengantar Mao masuk ke dalam bangunan. Ia membawanya ke ruangan lain dan menawarkan kursi. Dan disitulah perempuan tua yang tegas itu, Shen Lu. Mao rupanya diperlakukan sebagai tamu, ditawari jus buah yang asam. "Kami akan sangat berterima kasih atas ini," kata Shen Lu. "Tapi apakah tidak apa-apa? Memang tidak banyak alkohol di istana belakang, bahkan lebih sedikit lagi minuman keras hasil sulingan. Saya punya lebih banyak. Sebenarnya ia punya 1 botol lagi di kantong, ditambah stok di kantor medis. Dan jika semua itu habis, ia tinggal membuat lagi. Saya akan membawakan lebih banyak nanti. Itu akan sangat membantu kami." Shen Lu menundukkan kepala. Sikapnya terdengar sedikit kaku, mungkin karena terlalu sadar bahwa Mao adalah salah satu dayang selir Gyokuyo. "Tidak usah terlalu dipikirkan. Saya membuat banyak." "Oh ya." Mao berusaha terdengar sesantai mungkin, namun akting tidak pernah menjadi kelebihannya. Ia tidak terlalu yakin apakah suaranya terdengar natural. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha tampak tenang. "Tampaknya semua perempuan di sini cukup berprestasi, bukan?" "Apa yang membuat Anda berpikir begitu?" tanya Shen Lu, agak kikuk. Jadi ia tidak berhasil menutupi ketidaktenangan itu. "Abaikan." Mao terus maju. "Oh, sekadar karena masa kerja biasa di sini adalah 2 tahun. Namun tampaknya para perempuan di klinik sudah berada di sini jauh lebih lama." "Ya, kami semua sudah tua," kata Shen Lu dengan sedikit lekukan di bibirnya yang hampir menjadi senyum. Mao tidak menanggapi. "Kulihat kamu tidak mau berdebat," tambah Shen Lu. Para perempuan memasuki istana belakang di usia belasan, atau paling tua 20-an, sehingga Shen Lu pasti sudah berada di sini setidaknya 20 tahun. Mungkin lebih. Dan disitulah letak misteri itu. Mao tidak yakin apakah harus menanyakannya secara langsung atau tidak, namun mata Shen Lu menjadi jauh. "Kami pun pernah muda, kamu tahu. Aku baru 10 tahun ketika datang ke sini." Mao tidak berkata apa-apa. Semua dayang istana di sini juga kira-kira seusia itu ketika mulai bekerja. Saat ini,
Hampir tidak ada yang akan direkrut untuk bekerja di istana belakang pada usia semuda itu. 14 tahun adalah usia termuda yang bisa diharapkan untuk diterima masuk. Namun Shenlu dan para perempuan lain di klinik ini pasti sudah memulai pengabdian mereka di masa pemerintahan kaisar sebelumnya. Dan bahkan sekarang kami tidak bisa pergi, katanya. Klinik itu awalnya didirikan oleh perempuan yang sekarang menjadi permaisuri ibu. Mao Mao bahkan pernah melihatnya sendiri pergi ke bangunan itu sekali. Awalnya Mao Mao mengira ia mendirikan klinik itu karena rasa iba, sama seperti sistem perbudakan dan pembuatan kasim yang telah dilarang, di bawah naungan kaisar, namun atas prakarsa permaisuri ibu. Klinik itu hanya kebetulan hadir lebih dahulu. Namun, ternyata bukan demikian adanya. Tidak ada yang akan menerima kami bahkan jika kami memang pergi, Shenlu menyimpulkan. Pada umumnya, begitu seseorang pernah menjadi tempat tidur seorang kaisar yang hidup di atas awan, seseorang tidak bisa meninggalkan istana belakang. Memang, perempuan terkadang dinikahkan kepada para pelayan setia atau dijadikan alat tawar-menawar politik, namun bahkan nasib-nasib seperti itu pun hanya tersedia bagi wanita dengan kedudukan tertentu. Di era lain, perempuan-perempuan ini mungkin sudah dieksekusi untuk menemani tuan mereka ke alam berikutnya. Namun posisi Mao Mao terlampau jauh di bawah mereka untuk bahkan dengan tegas mengatakan bahwa mereka setidaknya beruntung telah lolos dari nasib itu. Ah, sekarang aku mengerti. Inilah dendam yang membusuk di dalam istana belakang. Sulit disalahkan jika mereka menganggap istana itu sendiri menjijikan. Jika mereka membenci mereka yang mencari kasih sayang kerajaan Paduka demi kebahagiaan mereka sendiri. Para perempuan ini dibawa ke istana belakang sebelum waktunya dan kemudian digigit oleh racun berbisa kaisar terdahulu. Dan dua kenyataan ini bersekongkol untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah lagi melihat dunia di luar tembok istana ini. Apa yang pasti telah dilakukan itu pada hati seorang perempuan? Tidak semua orang akan mampu menanggung pengalaman itu tanpa dihancurkannya hingga melampaui harapan untuk menjalani kehidupan yang biasa. Shenlu pernah meminta Mao Mao untuk memeriksa gadis muda yang jatuh sakit di paviliun kristal. Mao Mao sempat kagum dengan ketajaman perhatian Shenlu, namun ada kemungkinan lain, sisi sebalik dari fakta yang sama. Bagaimana jika Shenlu lah yang mengajari kepala dayang lama selir Lihua, Shin, cara membuat obat peluntur kandungan? Bukan secara langsung, namun tidak langsung, melalui pembantu yang pernah berbaring di ruang penyimpanan itu. Itu akan membuat sejumlah hal yang mengganjal di benak Mao Mao jatuh tepat pada tempatnya. Si pembantu pasti adalah salah satu tipe yang cerewet. Dari dia, Shenlu akan mengetahui semua tentang garis pemisah antara Shin dan Lihua, dan mungkin sudah menduga kehamilan sang selir. Ini, tinggalkan di meja kepala dayang. Demi keselamatan sang selir. Si pembantu yang penuh semangat itu, pasti mendengarkan dengan patuh kepada Shenlu. Itu pasti adalah daftar hal-hal yang mungkin berbahaya bagi sang selir. Daftar hal-hal yang harus dihindari demi keselamatan sang selir. Namun jika seseorang yang menaruh dendam kepada Lihua melihat daftar itu, ia mungkin akan menggunakannya untuk tujuan yang persis berlawanan dengan tujuan yang diklaim. Kafilah pedagang kebetulan sedang berkunjung sekitar waktu itu, akan mungkin untuk mengadakan barang-barang dalam daftar itu jika memang menginginkannya. Dan mengapa kafilah itu kebetulan punya barang-barang tersebut? Satu kemungkinan. Aku ingin parfum kali ini. Beberapa kata dibisikkan ke telinga salah satu pedagang yang berkunjung beberapa kali setiap tahun. Pertahankan kebiasaan itu selama beberapa dekade, dan barang dagangan pun secara alami akan mulai mencerminkan apa yang diinginkan. Kedengkian, meskipun tidak sampai pada niat sadar untuk membunuh, itulah yang Mao lihat di akar kejahatan ini. Itulah yang memungkinkannya membara begitu lama, menggerogoti istana belakang perlahan-lahan, secara tidak langsung. Bedak wajah beracun adalah salah satu wujudnya. Para perempuan di klinik pasti mengetahuinya.
Mereka tidak mungkin semuanya buta huruf ketika ayah Mao Mao menulis daftar peringatannya yang pertama dulu. Memang, ada rak buku di ruangan ini yang mengisyaratkan bahwa para perempuan di klinik setidaknya sesekali gemar belajar. Aku bertanya-tanya apakah aku harus menekannya tentang hal itu, pikir Mao Mao, namun dengan cepat ia mengurungkan niat itu. Sebagian karena ia tidak punya saksi dan tidak punya bukti, dan ia tidak mau membuat tuduhan yang kabur. Namun sebagian juga karena apa yang mungkin terjadi pada para perempuan di sini jika ia mengatakan sesuatu. Ia sedang memikirkan semua dayang istana lain yang mungkin kehilangan klinik akibat kata-katanya. Ia tidak mau melakukan itu kepada mereka. Dendam para perempuan ini hanya akan terus bertumpuk, namun itu di luar kuasa Mao Mao. Paling banyak yang bisa ia lakukan adalah berusaha memastikan bahwa itu tidak menyakiti orang-orang di sekitar mereka. Hanya itu saja. Mungkin ada solusi yang lebih baik, namun jika ada, Mao Mao tidak cukup cerdas untuk memikirkannya. Kurasa tidak ada gunanya aku terus di sini. Saat Mao Mao meraih kantong kainnya dan berdiri, ia melirik kerak buku. Kenyataan bahwa mereka mampu menyimpan buku-buku menunjukkan para perempuan itu menerima tunjangan yang cukup besar. Mao Mao berdiri di depan rak buku untuk menyembunyikan pertanyaan-pertanyaan yang mulai berkecamuk. Jika kamu tertarik dengan buku-buku kami, silakan pinjam satu, kata Shenlu. Hanya pastikan dikembalikan, ya. Ketika mengatakannya seperti itu, Mao Mao mulai merasa tidak sopan jika tidak memilih sesuatu. Kemudian Shenlu menambahkan, tampaknya beberapa orang harus melakukan lebih dari sekadar mengembalikan apa yang mereka pinjam. Karena kadang-kadang kami menemukan lebih banyak buku di rak dari yang ada sebelumnya. Sungguh aneh. Mungkin mereka menghalangi seseorang. Itulah namanya kaya. Memang, ada banyak buku yang kurang menarik di rak itu. Cukup banyak yang berkaitan dengan menjadi istri yang berbakti, mungkin ditinggalkan di sini oleh perempuan dari rumah tangga kaya ketika kamar pribadi mereka mulai terasa penuh sesak. Mestinya ada sesuatu yang layak dibaca di sini, pikir Mao Mao, ketika matanya kebetulan jatuh pada sebuah volume tebal. Ia mengeluarkannya dan membukanya untuk menemukan bahwa buku itu memiliki keistimewaan yang unik di antara buku-buku di rak. Buku itu bergambar. Buku sebesar ini, dengan begitu banyak gambar? Pasti sangat mahal. Gambar serangga pula, pikirnya dengan senyum geli. Shisui pasti akan sangat gembira melihat ini. Sebenarnya, ia mungkin satu-satunya orang yang terlintas di pikiran Mao Mao yang akan mau menatap sesuatu seperti itu. Mao Mao memperhatikan selembar kertas terselip di antara halaman-halaman. Ia membalik ke halaman itu, menatapnya, dan berhenti. Di sana tergambar kupu-kupu dari negeri jauh. Kupu-kupu malam yang memukau, dengan warna yang melayang di antara biru pucat dan hijau pucat. Sesosok yang dikelilingi oleh mereka akan tampak seagung Dewi Bulan. Omong-omong, Shisui pernah berkata sesuatu tentang melihat serangga dalam sebuah buku. Apakah inilah yang ia maksud? Apakah ensiklopedia ini juga sesuatu yang dibawa seseorang? Oh, itu? Ya, ditinggalkan di sini, sekitar sebulan yang lalu. Sekitar sebulan yang lalu. Jauh setelah para utusan pergi, perjamuan mereka sudah berlalu. Jika buku itu belum ada di sini sebelum itu, tampaknya paling masuk akal untuk mengasumsikan Shisui lah yang memilikinya. Aku tidak yakin ini jenis buku yang dimiliki rata-rata pembantu, pikir Mao Mao. Bahkan ia yakin akan hal itu. Dan buku sebesar ini tidak akan pernah sampai ke tangan seorang petani. Jadi siapa sebenarnya Shisui? Putri dari keluarga pedagang yang sangat kaya? Kemudian Mao Mao teringat buku catatan di mana Shisui telah menggambar gambar-gambar serangga. Ia menggunakan bagian belakang kertas bekas pembungkus camilan, namun meskipun begitu, mendapatkan pasokan besar kertas di istana belakang ini pasti tidaklah mudah.
Bukan hanya ia punya akses ke kertas, ia juga melek huruf. Mao Mao tidak bisa percaya seseorang seperti itu hanya akan naik tidak lebih dari pembantu laundry. Yah, mungkin kepribadian Shisui yang menghambatnya, itu masuk akal. Tapi kemudian, pikiran Mao Mao terganggu ketika pintu ruangan itu terbuka dengan kasar. Seorang Kasim berdiri di sana. Shen Lu. Suaranya mengejutkan, terlampau tinggi untuk seorang pria. Sebaiknya hati-hati. Dan meskipun demikian mengejutkan, terlampau rendah untuk seorang perempuan. Berdiri di ambang pintu adalah pendatang baru bertampang rupawan dengan mata berbentuk almond itu yang membuat para dayang istana yang kelaparan akan kehadiran laki-laki berteriak dan menjerit. Ia tampak sedikit pendek untuk seorang pria, namun sedikit tinggi untuk seorang perempuan. Demikian pula pipinya, yang terlalu lembut untuk milik seorang pria, namun terlalu tajam untuk seorang perempuan. Lengan kirinya tergantung lemas di sisinya, meski Mao Mao mengira ia mencatat jari-jarinya gemetar. Ada apa dengannya? Pikirnya. Katakanlah seseorang menggunakan pewarna alis hitam untuk menggambar alis yang indah di wajah Kasim itu. Tambahkan lipstik yang terkesan ketinggalan zaman, dan untuk ekspresinya, biarkan tampang masam itu persis seperti adanya. Kenakan pakaian pembantu yang biasa-biasa saja. Dan perempuan yang sudah meninggal itu, Sui Rei, akan berdiri di sana. Bahkan Mao Mao, yang tidak pernah pandai mengingat wajah, ingat akan Sui Rei. Perempuan itu terlalu mengesankan untuk dilupakan. Aku sudah menebak lebih atau kurang dari apa yang kamu katakan. Shen Lu memandangi Mao Mao dengan mata melebar. Kurasa aku harus berterima kasih. Itu menyelamatkanku dari berakhir sebagai mayat. Nada suaranya yang sama sekali tanpa emosi membuatnya tampak bahkan lebih tidak feminin. Sui Rei menutup pintu, dan kemudian hanya mereka bertiga yang ada di ruangan. Ada jendela, namun berteralis, dan tidak mungkin melarikan diri melaluinya. Haruskah aku berteriak? Pikir Mao Mao. Namun beberapa jarum berkilap di tangan Sui Rei, mungkin dilapisi semacam racun. Betapapun aku penasaran dengan apa yang ia gunakan. Bahkan Mao Mao tahu ini bukan saat yang tepat. Ia tidak bisa menyisihkan satu momen pun untuk setusukan kecil demi mengetahui gejala apa yang mungkin ditimbulkan racun itu. Mao Mao melangkah mundur selangkah, lalu selangkah lagi, saat Sui Rei mendekatinya. Kemudian tumitnya membentur dinding. Oke, sekarang bagaimana? Ia punya kantong kain berisi botol-botol alkohol dan mugwort. Ia bisa melempar alkohol ke mata Sui Rei dan mencoba memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri, namun ia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Selain itu, ia punya begitu banyak pertanyaan, mengapa Sui Rei menyamar di sini, apa yang ia inginkan. Mao Mao mungkin tampak berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, namun tidak demikian. Jika kamu menghabisi saya di sini dan sekarang, mereka akan menemukan saya, dan kamu, seketika. Ia adalah pencicip makanan selir Gyokuyo, bagaimanapun juga. Tidak seperti banyak dayang istana, ia akan segera dan sangat dirindukan. Dan ayahnya mengenalnya cukup baik sehingga ia akan bisa menebak dengan cukup tepat kemana ia pergi dan apa yang ia lakukan setelah meninggalkan kantor medis. Ia dan siapapun bersamanya akan segera sampai ke sekolah. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah seseorang akan menyadari bahwa ia pergi ke klinik setelah itu. Aku lebih suka melakukan ini dengan tenang, jika memungkinkan. Mungkin kostum lelakinya yang memberi suara Sui Rei ketegasan itu. Tidak ada orang lain yang akan menyadari ia seorang perempuan. Namun kemudian ada tangan kiri itu yang gemetar. Apakah itu efek samping dari obat kebangkitan? Tanya Mao Mao. Obat itu, bagaimanapun juga, pada dasarnya mematikan penggunanya. Meski tubuhnya kemudian hidup kembali,
mungkin tidak bangkit dalam kondisi aslinya. Suirei pasti sudah mengetahui itu, namun ia tetap menggunakan obat itu, bertekad untuk mengecoh kaisar sendiri. Memangnya kenapa? Kata Suirei. Ia masih memegang jarum-jarum itu. Ia hampir tidak membutuhkannya. Ia dan Shenlu bersama-sama dengan mudah bisa menundukkan Mao Mao yang lemah secara fisik. Bagaimanapun, ada hal-hal lebih penting yang harus kita bicarakan. Urusan. Apa maksudnya? Tepatnya? Jantung Mao Mao berdegup kencang di telinganya dan ia basah kuyup oleh keringat gugup. Namun suaranya masih terdengar dingin, itu bisa menjadi kutukan atau, di saat-saat seperti ini, berkah. Ia mengamati para perempuan itu dengan saksama untuk melihat apa yang akan mereka lakukan, berusaha memikirkan selangkah ke depan. Mencoba membayangkan jalan keluar dari sana. Kamu jelas berharap merencanakan cara untuk melarikan diri, namun aku sarankan jangan mencoba apa-apa. Dengan itu, Suirei perlahan-lahan membuka kembali pintu. Hal pertama yang dilihat Mao Mao adalah sebuah tangan pucat. Suirei meraihnya dan menyeret pemiliknya masuk ke dalam ruangan. Itu milik seorang dayang istana yang tinggi, namun mengejutkan, terkesan kekanakan. Maafkan aku, Mao Mao. Itu adalah Shisui. Suirei melingkarkan lengannya yang sehat di sekeliling leher Shisui dan mengarahkan jarum-jarum itu kepadanya dengan tangan kirinya yang gemetar. Shisui jelas kesakitan, dan kini ia menjadi sandera. Mao Mao hanya bisa menggertakkan giginya. Silakan coba, jika kamu tidak peduli apa yang terjadi padanya, kata Suirei. Ia terdengar seperti penjahat dalam suatu drama panggung yang populer. Mao Mao mengepalkan tinjunya sekeras-kerasnya hingga ia merasakan kukunya menancap ke telapak tangannya. Andai saja ia bisa menyelesaikan ini dengan kepalan tangan yang sama, betapa sederhananya itu. Sebaliknya ia bertanya, apa yang kamu inginkan? Kamu keluar dari tempat ini bersamaku. Dan kamu pikir kita akan keluar dari sini dengan selamat? Ia bisa mencoba menggunakan Mao Mao sebagai tameng, namun itu tampaknya tidak akan banyak membantu. Dan itu membuat Mao Mao bertanya-tanya mengapa Suirei sudah bersusah payah menyamar sebagai Kasim untuk menyelinap masuk ke sini jika satu-satunya niatnya adalah langsung keluar lagi. Suirei, wajahnya tanpa ekspresi seperti boneka, mengangguk. Aku percaya bisa. Dan kita akan keluar. Kemudian ia menambahkan, kamu akan ikut bersamaku. Mao Mao cemberut kepadanya. Apakah ia pikir menyandera seseorang akan berguna baginya? Tidak ada yang akan luput dari hukuman karena meninggalkan istana belakang. Tentu saja tidak Suirei yang sudah berbohong masuk dengan penyamarannya. Mao Mao hampir kecewa. Ia tidak pernah menganggap Suirei sebagai pemikir yang begitu dangkal. Namun saat itu, bibir Suirei membentuk seringai. Bukankah kamu penasaran bagaimana cara membuat obat kebangkitan? Jantung Mao Mao berdetak semakin kencang. Trik kotor yang menjijikan. Ia lebih dari yakin sekarang, Suirei bukan perempuan yang bisa dianggap enteng.